Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari harta haram muamalat kontemporer karya guru kita Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita sudah masuk setelah pembahasan gambar, hukum foto, boneka, ya, foto, boneka dan patung. Ya. Kali ini kita bahas tentang jual beli narkoba dan rokok. Ya, jual beli narkoba dan rokok. Nah, apakah jual beli ini bermasalah ataukah tidak? Kalau penggunaannya mungkin ya kita katakan bermasalah, ya kita katakan bermasalah. Tapi kalau untuk jual belinya apakah ada kaitannya dengan masalah penggunaan atau pemanfaatannya tadi? Nah, nanti bisa melihat, kita bahas nanti dari halaman 133 sampai halaman 138. 133 sampai 138. Ya, monggo dibaca. Jual beli narkoba. Allah Maha Bijaksana, setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok yang disebut dengan daruriyat al-khams, yaitu menjaga din, agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan diri dari hal-hal yang merusak. Maka seluruh hal-hal yang merusak, salah satu dari 5 hal di atas, diharamkan dalam Islam. Menghalangi orang beribadah diharamkan, membunuh jiwa tanpa dosa diharamkan, minum arak diharamkan, mencuri diharamkan, dan berzina diharamkan. Lihat ya, ada 5 hal di sini yang diperintahkan untuk dijaga. Yang pertama din atau agama, yang kedua itu jiwa, yang ketiga akal, yang keempat harta, yang kelima kehormatan diri. Ya, kita diperintahkan untuk jaga 5 hal: din, jiwa, ya, agama, jiwa, akal, harta, kehormatan. Makanya tidak boleh orang itu murtad karena dia rusak agamanya atau melakukan kesyirikan. Nah, ini jiwa berarti tidak boleh orang itu dibunuh, akal berarti tidak boleh akal ini dirusak misalnya dengan narkoba, dengan miras, khamar yang sebelumnya telah kita bahas. Tidak boleh juga ya harta orang muslim itu dirusak, diambil, dizolimi, ya. Kemudian yang terakhir kehormatan diri, maka tidak boleh ghibah, nggak boleh memfitnah, ya, nggak boleh menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Ini karena Islam menjaga kehormatan diri setiap muslim. Ya, terus. Oleh karena itu, semenjak umat Islam mengenal ganja pada akhir abad ke-6 Hijriyah yang dibawa oleh pasukan Tatar di bawah pimpinan Genghis Khan, para ulama Islam telah mengharamkannya. Nah, lihat ya. Ternyata ganja itu telah masuk ke dunia Islam. Ya, ke dunia Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah dari pasukan Tatar oleh Genghis Khan, ya. Nah, maka sejak itu Islam telah mengharamkan ya, ganja semacam ini. Terus. Karena pengguna ganja tidak akan mendirikan sholat saat dia berada dalam pengaruh obat. Nah, lihat ini alasannya ini ya, kenapa alasan ganja sejak dulu itu diharamkan. Karena pengguna ganja
tidak akan mendirikan sholat saat dia berada dalam pengaruh obat. Saat dia itu berada dalam pengaruh obat, ya, maka dia tidak mungkin mengerjakan sholat. Dan ini sama seperti masalah khamr, ya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian itu ucapkan. Maka khamr, ya, sebab tidak boleh dinikmati ini karena ketika sholat membuat orang itu sulit untuk hadir hatinya, memperhatikan sholat, sulit khusyuk, ya, hilang kesadarannya, makanya khamr dilarang. Dan kalau sebab ganja seperti itu, maka sebab ini juga yang membuat ganja itu terlarang. Terus, dia begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk membeli ganja. Dia juga akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, dan gigi, yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Nah, rusak sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit, nah itu macam-macam nih, alat indera semua nih, dan gigi. Bahkan dia itu membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Pengaruh ganja ini, ya. Terus, saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat, semua hartanya siap dijual untuk mendapatkan obat-obatan. Bahkan bila pecandu obat terlarang itu seorang wanita, tidak jarang dia menjual kehormatan dirinya sebagai imbalan obat yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau sudah jadi pecandu, ya, harta apapun akan dijual, sampai pun kehormatan. Ya, terus. Adapun dalil keharaman obat-obatan terlarang diantaranya 1. Firman Allah, ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Disebutkan jangan membunuh diri kalian. Kan tadi perbuatan ini, ya, dia membunuh dirinya sendiri di situ. Terus ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri, sedangkan mengkonsumsi obat-obat terlarang jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan. Berarti pelakunya melanggar larangan Allah, dan hukum melanggar larangan Allah adalah haram. Nah, hukum melanggar larangan Allah itu haram. Terus, 2. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ya, berarti larangan narkoba ini dari dalil haramnya khamar dan dalil haramnya muftir, sesuatu yang menghilangkan akal. Ya, terus ijma. Ijma para ulama yang dinukil oleh Al-Qarafi wafat tahun 684 Hijriah, ia berkata, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama hashish atau ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Para ulama juga menukil, yaitu diantaranya Al-Qarafi di sini katakan nukilan, para ulama sepakat melarang hashish atau ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Ya, ini asalnya dikonsumsi oleh orang-orang fasik. Kalau orang-orang soleh tidak mungkin mengkonsumsi seperti ini. Terus akan tetapi dibolehkan menggunakan obat bius untuk keperluan medis, seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat.
Nah, dibolehkan menggunakan obat bius ya. Ini untuk keperluan medis. Untuk bius lokal maupun bius total ya. Ini kondisi darurat nih. Ini masuk kondisi darurat. Terus An-Nawawi berkata, bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk akibat suatu penyakit, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang terkuat, hukumnya dibolehkan. jadi bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi, ya, ini ada terdapat perbedaan pendapat, tapi kalau menurut pendapat yang terkuat ya, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya dibolehkan. Ini seperti kata Imam Nawawi. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa. Haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh seperti opium. Ini karena sifatnya merusak tubuh ya. Kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan. Berarti kadarnya ada. Untuk pembiusan di sini, ini kadarnya tertentu ya. Jadi tadi kondisi darurat tentu kadarnya itu tertentu. Ya, terus. Setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, kecuali untuk keperluan medis, maka hukum menanam, mengolah, dan memperjualbelikannya juga haram. Nah, berarti ini beralih kepada hukum menanam, mengolah, dan jual belinya. Ini termasuk haram. Ya, terus. Nabi SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, terus. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, menjual ganja, terus. Menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras. Ya. Dikecualikan dalam hal ini memproduksi dan menjualnya kepada pihak berwenang untuk keperluan medis, maka mayoritas para ulama membolehkannya karena digunakan untuk suatu hal yang dibolehkan, yaitu keperluan medis. Ya, berarti kecuali di sini untuk keperluan medis karena diperlukan, karena darurat dibutuhkan. Dan dari sini kita sudah ingat kaidah Wandi pernah sebutkan nanti di akhir ini ya, bahasan harta haram itu ada suatu barang asalnya mubah, ada dua niatan nih. Ini niatannya dipakai untuk yang haram. Ya, niatannya dipakai untuk yang haram. Ada juga niatannya untuk yang mubah atau tidak diketahui niatannya. Misalnya HP niatannya dipakai untuk yang haram, ya sudah kita tahu itu jangan untuk haram, nggak boleh. Tapi kalau ini HP diketahui dipakai untuk yang mubah atau tidak diketahui niatannya, maka boleh untuk dijual. Nah, tetapi ada barang kan yang haram. Ada barang yang haram. Ini nanti dilihat
Kalau dipakai untuk haram, berarti haram. Ada di sini dipakai untuk haram. Ada di sini darurat. Nah, kondisi darurat. Kalau kondisi darurat berarti ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi kita bagi seperti itu. Jadi ada barang haram, ya. Ganja itu haram, narkoba itu haram. Nah, kalau dipakai untuk yang haram, ya haram. Tetapi kalau kondisi darurat, tidak ada jalan lain untuk dibius kecuali ada kadar tertentu di situ ya. Maka tidak ada masalah. Artinya dibolehkan karena keadaan darurat. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya. Terus kita masuk saat ini ke hukum jual beli rokok. Sebentar. Kita masuk jual beli rokok. Ini siapa tahu di warung-warung kita itu masih ada rokok. Ya, monggo. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok mulai dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Semenjak tembakau ini dibawa ke dunia Islam oleh pedagang Spanyol. Sejak akhir abad ke-10 Hijriah, bukan tahun ke-10 ya. Ke-10 ya masih ada Nabi SAW, namun ini sejak abad ke-10 Hijriah. Terus, semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuatan rokok, para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang kebolehannya. Nah ini, tembakau sekarang ada perbedaan pendapat. Tembakau itu untuk rokok. Kita lihat pendapat pertama, ya. Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh. Nah, merokok, ini pendapat pertama ya, hukumnya boleh. Terus, mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan berdasarkan firman Allah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Ya, terus. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Ya, ini pendapat pertama nih. Alasannya karena seluruh yang ada di muka bumi ini halal. Mereka ini kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu halal. Nah, sekarang lihat pendapat kedua. Baca. Tanggapan. Nah, masih masuk tanggapan dulu. Tanggapan. Ya. Dalil ini tidak kuat karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Jadi memang segala sesuatu itu halal, namun ingat di sini tembakau itu mengandung nikotin. Ya, mengandung nikotin yang secara ilmiah terbukti menurut kesehatan, ya, itu merusak kesehatan dan membunuh penggunanya. Nikotin ini dapat merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Nah, di sini pelajarannya kita tidak bisa hanya berpatokan pada kaidah asal. Ya.
kita tidak bisa hanya berpatokan pada kaidah asal saja. Tadi kan kaidah asalnya segala sesuatu itu halal ya. Tidak bisa kita pakai kaidah asal ini untuk memberlakukan ke semua hukum gitu. Kaidah ini berlaku jika kita lakukan penelusuran dulu. Nih, pada rokok ditelusuri nih, bahayanya apa? Oh, tidak ada masalah misalnya. Kalau tidak ada masalah baru kembali ke hukum asal. Namun kalau ada masalah, nah baru kita hukumi. Ini suatu yang bermasalah. Jadi tidak selamanya itu memakai hukum asal. Ya. Hukum asal itu nanti setelah kita cari tahu, oh ini masalah-masalahnya yang ada ini apa ya. Sama seperti jual beli ya. Oh, pembayaran dengan misalnya GoPay itu bagaimana? Ditelusuri dulu. Oh, dicek, ini ada kezoliman nggak? Oh, ini ada ribanya nggak? Oh, ini ada gorornya nggak? Nah, ditelusuri masalahnya satu persatu. Oh, kalau tidak ada, sudah. Kembalikan ke hukum asal. Jadi bukan segala sesuatu langsung dihukumi dengan hukum asalnya. Nah, diperhatikan itu baik-baik. Coba kameranya nggak balik. Terus. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, sekarang pendapat kedua. Merokok itu hukumnya makruh. Nah, ini pendapat kedua ya. Terus. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, lihat ya sebentar. Tadi dikatakan makruh kenapa? Karena bau rokok itu tidak sedap. Nah, tadi disamakan hal ini dengan hukum bawang putih mentah. Dengan hukum memakan bawang putih mentah. Apa sabda Nabi SAW? Coba lihat. Man akalal basala wa thuma wal qurrasa fala yakrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Nah, kalau dalam hadis, ya dalam hadis, bawang merah, bawang putih, itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga dilarang tadi ya, menghampiri masjid kami. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Sehingga disuruh jangan dekat-dekat dengan masjid. Nah, kalau mempraktekkan tekstual, ini sama dengan rokok, rokok sama dengan bawang ini ya. Maka kalau praktekkan tekstual, ya, berarti orang yang merokok juga jangan dekat masjid kami gitu. Ya, kalau mempraktekkan tekstual ya. Yang merokok juga jangan dekat dengan masjid kami. Tapi coba lihat prakteknya di tengah-tengah kita bagaimana. Dia nganggap hukumnya makruh karena sama dengan bawang merah, bawang putih. Tapi dia tidak praktekkan hadis ini. Bahkan sebelum mulai sholat dia tarik dulu 2 batang rokok baru kemudian dia itu sholat. Ya. Bahkan dia imami lagi. Dia jadi imam lagi ketika itu. Kalau pakai dalil ini harusnya praktekkan juga. Oh ya, bawang merah kita ganti dengan rokok ya. Bawang merah, bawang putih ganti dengan rokok. Rokok itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga disuruh jangan dekat-dekat dengan masjid. Nah, ini masuk masjid.
Bau mulutnya mengganggu orang. Nah, terus tanggapan coba kita lihat. Dalil ini juga tidak kuat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, rokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, di antaranya kanker paru-paru. Lihat ya, dalil ini tidak kuat karena bukan hanya bau tidak sedap saja dari perokok, tetapi ada juga bahaya yang lainnya. Di antaranya menimbulkan kanker paru-paru. Jadi jangan batasi pada bau saja. Kalau bau ya kita terapkan sama seperti bawang merah, bawang putih. Tapi ingat Nabi SAW kalau katakan tentang bawang merah, bawang putih tadi, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah dekat-dekat ke masjid kami. Harusnya praktekkan kayak gitu. Ya, jadi pendapat kedua ini juga disanggah. Dalil ini tidak kuat karena bukan hanya bau tidak sedap yang didapati, juga ada bahaya yang lainnya. Ya, ada bahaya kepada fisik orang yang merokok, kepada jasmaninya, itu bahaya. Ya, untuk penyakit-penyakit kaitannya dengan paru-paru gitu. Nah, sekarang kita lihat pendapat ketiga. Ya, baca. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Merokok itu haram. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh Al-Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i, wafat 1069 Hijriah. Ia berkata, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Nah, sekarang kita nukil perkataan dari ulama Syafi'i ini. Ini yang berpendapat rokok itu haram. Pendapat ini didukung oleh Al-Qalyubi. Ingat ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ia katakan ganja obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok juga haram. Rokok itu haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Yang mengatakan tadi Al-Qalyubi dalam mazhab Syafi'i, dia itu wafat, beliau ini wafat tahun 1069 Hijriah. Masih lagi, nih Ustaz Irwandi sengaja nukil ulama-ulama Syafi'i lagi. Ada Ibnu Allan, baca. Ibnu Allan, ulama mazhab Syafi'i, wafat 1057 Hijriah. Asy-Syanhuri, mufti mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 Hijriah. Al-Buhuti, ulama madhab Hambali, wafat 1051 Hijriah. Asyurun Bulali, ulama madhab Hanafi, wafat 1069 Hijriah, juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Nah, Ibnu Allan, ulama madhab Syafi'i lagi. Ya. Wafat tahun 1057 Hijriah. Mereka sudah berpendapat kayak begini karena rokok sudah ada ya, rokok sudah ada. Tahun 1057 Hijriah, rokok itu haram. Jadi saya ambil perkataan ulama Syafi'i, saya sudah dua nih ya. Ada di situ Al-Qalyubi, ada di situ Ibnu Allan. Ya, dua ini. Ya, terus. Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi. Serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Nah, merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani. Pada Khalifah Utsmani ini pada tahun 12 abad, maaf, pada abad ya, abad ke-12 Hijriah, rokok itu diharamkan oleh Khalifah Utsmani. Ya. Bahkan dikenakan sanksi. Ya, dikenakan sanksi.
Serta rokok yang beredar disita pemerintah. Rokok disita lagi pemerintah. Ya, karena dia punya kuasa ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Pemerintah punya kuasa, dia sita di situ. Ya, dia sita rokok tadi terus lalu dimusnahkan. Nah, coba ada di zaman ini ya. Terus para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya dengan firman-Nya, wala taqtulu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Nabi SAW juga bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Di surat Ibnu Majah di sini disebutkan oleh Al-Albani. Sekarang lihat ya, alasan haramnya itu karena ini pendapat karena para pakar kesehatan, ya, para pakar medis, para pakar kesehatan menganggap rokok itu berbahaya. Ini yang pakar yang bilang. Karena mereka punya kasus-kasus tentang rokok ini bahayanya di sini gitu. Orang awam yang tidak pernah lihat kasus tidak bisa komentar kayak gini, nggak bisa dia komentar, wah sih mbak saya itu sudah sampai 60 tahun rokok terus itu nggak kena penyakit apa-apa itu. Iya, itu baru satu kasus yang selamat gitu. Ada ribuan kasus yang dia tidak pernah lihat orang awam ini. Ya, ada berjuta-juta kasus yang dia tidak pernah lihat. Dia cuma lihat satu kasus simbahnya saja gitu. Ya, padahal ada yang lain. Jadi jangan karena ada yang satu yang selamat jadi pembenaran rokok itu halal gitu, enggak. Ya, ini karena pakar kesehatan menganggap rokok itu berbahaya. Tadi yaitu berbahaya untuk jantung, menyebabkan batuk kronis, mempersempit aliran darah ya. Kemudian Allah juga telah mengharamkan kita membinasakan diri kita sendiri. Wala taqtulu bi aydikum ila tahluka. Janganlah binasakan diri kalian sendiri. La darar wala dirar. Janganlah membuat mudarat pada orang lain. Baik kita yang mulai atau itu dalam rangka balasan. Enggak boleh. Kita memulai untuk memberikan mudarat pada orang lain dengan asap rokok. Ini enggak boleh. Terus Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit kanker, menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Nah, menyebabkan rusak seluruh sistem tubuh. Ya, terus. Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Nah, maka kita sendiri lihat di bungkus rokok yang ada, ya, itu dicantumkan kayak gini nih, ini mengganggu pernafasan, pencernaan, tidak baik untuk wanita hamil, menyusui. Nah, itu dijelaskan di bungkus rokok sendiri. Bahkan saat ini lebih tegas lagi, rokok itu membunuhmu. Ya. Bisa dilihat juga bahayanya di bungkus rokok itu sendiri. Ya, terus. Maka sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor 4947 yang berbunyi, merokok hukumnya haram. Menanam bahan bakunya tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar.
Nah, ini fatwa MUI juga ya, mengharamkan rokok. Juga fatwa kumpulan ulama Saudi Arabia di Lajnah Ad-Daimah juga mengharamkan rokok. Jadi kesimpulannya ini, merokok itu haram. Terus menanam tembakau juga berarti ya, tembakau itu haram. Terus memperdagangkan rokok, ya, rokok juga haram. Ya, karena rokok itu menyebabkan bahaya yang begitu besar. Jadi merokoknya haram, menanam tembakonya juga haram, karena tahu ini hanya untuk rokok saja dia dapat untung besar dari situ, sampai pada memperdagangkannya itu haram. Terus, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum merokok, maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya. Bagi ulama yang menghalalkan merokok, maka hukum menjual dan mendapat keuntungan dari rokok adalah halal. Dan berdasarkan pendapat yang terkuat yang mengharamkan merokok, maka haram menanam dan menjual tembakau. Begitu juga haram hukumnya menjual rokok, serta keuntungan dari penjualannya merupakan harta haram. Nah, bagi yang punya warung, nah berarti saat ini juga kalau mendengar ceramah ini, baiknya rokok dihapus dari warungnya. Bahkan sampai punya supermarket juga misalnya. Dan Anda sudah praktekkan kayak gitu, dia tidak jual di warungnya, bahkan ada yang punya supermarket besar, punya cabang di mana-mana, sama sekali satu batang rokok pun tidak jual di situ. Karena tahu rokok itu bermasalah. Dan ini supermarket yang saya sebut ini pengusaha muslim nih. Ya. Di kota Jogja. Luar biasa, cabangnya banyak di mana-mana, dan rokok tidak ada satupun di situ. Karena tahu rokok ini nggak menguntungkan, rokok itu bahaya, cuma memudaratkan orang lain saja. Kenapa kita tidak harapkan ridho Allah gitu, daripada mendukung dalam hal merusak yang lainnya? Karena kalau kita jual seperti itu berarti mendukung untuk merusak yang lain juga. Maka timbang-timbang ya, yang mendengar ceramah saya ini, bahkan mungkin ada jamaah-jamaah yang biasanya hadir di kajian rutin saya langsung gitu ya, terutama warga Gunung Kidul misalnya, ya bisa timbang-timbang untuk taruh rokok di warungnya. Insya Allah nanti bawa berkah. Ya, walaupun mungkin keuntungannya ya ini nggak dapat nih, karena banyak yang beli rokok di setiap kali datang ke warung itu. Insya Allah akan ganti dengan yang lainnya gitu. Kenapa tidak yakin akan rizki Allah? Kenapa kita cuma yakin satu pintu ini saja ya yang nanti akan membuka rizki? Kenapa tidak yakin dengan pintu-pintu rizki yang lain? Bukankah tertutup satu pintu akan terbuka lagi pintu yang lainnya? Karena Allah yang menjamin rizki. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu yang jamin rizki. Kenapa kita tidak yakin itu? Ya, terus. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga ya haramkan hasil penjualannya. Terus. Sering didengar orang berkomentar, jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok, para petani tembakau, para pedagang, dan para buruh di pabrik rokok? Apakah ulama bisa memberi mereka makan? Nah, sekarang yang ditanyakan lagi, ini kalau rokok itu haram, maka siapa yang mau kasih mereka makan? Ada yang kerja di pabrik rokok, ada yang tadi jadi petani tembakau, ya. Ada di situ para pedagangnya, ada di situ warung-warungnya, tokonya yang jual, ada yang mungkin jadi distributor untuk jual itu. Siapa yang kasih mereka makan gitu? Nah, coba lihat jawaban Ustaz Irwandi. Andai komentar ini berasal dari non-muslim, mungkin permasalahan tidak terlalu besar, karena mereka memang tidak mau mengerti bahwa rizki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan, sebagian umat Islam ikut mendendangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa rizki mereka bergantung kepada rokok dan bukan kepada Allah. Ingat, rizki kita itu bukan pada rokok. Rizki itu Allah yang beri. Allah di atas sana itu yang memberinya, bukan rokok tadi. Seandainya rokok ini hilang, kita punya usaha yang lain ya, itu akan diganti oleh Allah. Kenapa nggak yakin terus? Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rizki. Allah berfirman,
Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard fasayaqulunallah." Katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Yunus ayat 31. Baik. Itu yang kita bahas untuk pagi ini. Nah, dan selanjutnya ini bahasannya besok ini menarik sekali nih. Besok ini tentang hukum jual alat musik. Ini banyak mungkin yang masih senang musik nih, yang gak apa-apa lah kita singgung. Sampai nanti ada pembahasan seni peran, acting jadi artis ya, aktor. Ini apalagi youtuber juga banyak yang mungkin menyaksikan pagi ini ya. Dan sampai upah kontrak beraktingnya. Nah, nanti kita lihat lah. Nanti sampai halaman 152 ya. Besok mungkin agak panjang ini ya. Gak apa-apa. Kita nanti lihat 39 ya. Sampai masalah berakting itu bagaimana, dibolehkan ataukah tidak. Nah, itu ada pembahasannya. Insyaallah kita akan bahas besok pagi biiznillah. Dan bagi yang mengikuti kajian pagi seperti ini, kami punya grup ya. Walaupun grup ini ada di Telegram, maaf kami tidak menyediakan grup di WhatsApp karena Telegram lebih muat, anggota lebih banyak tanpa perlu ada tambahan-tambahan grup baru ya. Grupnya itu sangat banyak untuk muat. Itu jadi tempat untuk kami sharing tadi hasil catatan kami setiap kali ini kan catat ya, kami sharing di situ. Nanti bisa dipelajari karena nanti kan kita sudah buat perjanjian kalau 10 pertemuan kan nanti ada ujian gitu ya. Nanti bisa manfaatkan grup tersebut, grup di Telegram ada dengan nama, bisa di search karena itu publik ya, Rumaiso Fikih Muamalat. Rumaiso Fikih Muamalat. Diikuti grup tersebut. Kemudian silakan bertanya, tapi saya biasanya targetkan kalau saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dulu, saya sudah rampungkan, baru saya buka lagi pertanyaan yang baru. Ini masih pertanyaan numpuk sekali di grup Telegram tadi. Jadi bisa manfaatkan seperti itu. Ya, siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang misalnya di kajian live saat ini belum kami sempat untuk menjawab, bisa bertanya langsung di grup tersebut. Kami lebih senang ditanyakan lewat grup daripada japri langsung, kecuali kalau urgent sekali ya, urgent sekali mungkin kami bisa menjawab, namun kadang pesan yang japri pribadi jarang kami baca, kecuali yang ada di grup saja biar lebih konsen untuk menjawab soal. Baik, selanjutnya kami buka pertanyaan. Ini ada waktu, alhamdulillah bisa 35 menit ini ya. Bisa dari Zoom dulu, kemudian telepon dan WA. Silahkan nanti bagi pemirsa yang mendengar di channel Rumaiso TV atau yang lainnya, nanti bisa lihat nomor di layar, nanti kirim pertanyaan di 0812 281 85131, di 0812 281 85131. Baik, monggo silahkan dibuka untuk Zoom ya. Ya, silakan. Ustaz, sebelum saya bacakan, sebelum saya panggil yang resen, saya bacakan terlebih dulu ya, Cak. Ya, silakan. Tetapi di luar tema, Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, masih dengan topik yang kemarin, bagaimana hukum mengedit foto seperti mengubah warna menjadi hitam putih, melakukan rotasi pada foto, mengcrop sebagian, negatif background, dan semisalnya. Dan bagaimana hukum emoticon, Ustaz? Kalau saya sendiri, kalau emoticon ya, saya termasuk orang yang sampai saat ini tidak memakai emoticon. Walaupun saya punya tulisan di rumaiso.com, saya membolehkan emoticon tadi. Saya dalam rangka ya warok saja gitu, hati-hati aja. Saya sampai saat ini kalau ada pesan apapun, saya usahakan tidak ada emoticon sama sekali di dalam ketikan saya gitu. Mungkin paling cuma emoticon jempol aja, kalau wajah, face, sedih, gembira gitu, tertawa, saya nggak pernah pakai. Ya, padahal saya punya tulisan di rumaiso.com, saya membolehkan itu dengan alasan karena itu bukan gambar wajah utuh, ya. Juga sudah terputus lehernya, cuma bagian kepala seperti itu. Namun waroknya tidak pakai lebih baik kalau mau mengikuti pilihan saya gitu. Terus yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi apa? Oh, ini ya, foto ya, foto dia edit gini. Kaidahnya gini saja, kalau untuk yang biasa mengedit foto, terutama di bagian wajah ya, kalau memang masih kelihatan utuh ya tidak masalah. Itu kalau cuma brightening saja, yaitu untuk pencerahan, dibuat cerah, ada kontras. Ya, ada kontras ya. Kemudian ada saturation dan
sharpness ya, untuk menajamkan gitu seterusnya, maka itu tidak masalah ya, dia tidak mengubah utuh. Kecuali kalau mungkin yang saya kurang pas itu ketika diubah jadi animasi kartun gitu, karena sudah mengubah jadi sesuatu yang berubah bentuk seperti dia itu melukis sendiri dengan tangannya, maka saran saya yang ini tidak. Jadi kalau memang foto ya seperti cerminan langsung gitu kan, kaidahnya kita bahas kemarin kenapa foto dibolehkan, karena itu kan cerminan langsung. Jadi kalau masih ada sifat ini nggak masalah gitu, walaupun mungkin ada terang, ada buat kontras ya, ada buat temperaturnya diatur seterusnya, kan ada seperti itu. Saya sering, bahkan kalau gambar-gambar saya bukan gambar wajah ya, saya biasanya edit foto yang saya ambil di biasa ada website yang gambarnya gratis, terus saya edit untuk website rumaiso.com itu. Nah, saya edit untuk kontrasnya saya atur yang enak dilihat gitu. Nah, itu seperti ini nggak masalah karena dia tetap seperti asli. Jadi kaidahnya jangan ubah dari bentuk asli seperti kita lihat pada cermin gitu. Ini muka saya pada cermin itu bagaimana gitu. Walaupun mungkin ada terang. Nah, misalnya ini kan saya matikan lampunya kan jadi gelap kan. Nah, itu berarti cuma terang dan gelap saja, ini nggak masalah. Karena itu cuma masalah pencahayaan saja. Ya, namun kalau ubah seperti jadi gambar kartun gitu, nah ini yang baiknya itu dihindari dalam rangka wara', wallahu a'lam. Baik, terus. Jadi zoom lagi silakan. Masih via chat Ustaz, apakah vape juga haram Ustaz? Apakah tape? Vape ya. Itu rokok yang ini ya. Nah, coba dilihat lagi, itu sebenarnya cuma mengubah bentuk aja ya, tetap asap itu ada ya. Ya. Ya, itu asapnya juga tetap ada di situ ya. Maksud pokoknya sebenarnya itu. Ya. Kalau mau lihat, ya saya pernah lihat orang yang pakai itu juga ya, tetap dia tarik asap keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk ya, tujuannya sama, cuma merubah bentuk. Kalau efek buruknya juga tetap ada ya, maka sama-sama diharamkan. Ustadz, ini untuk mengurangi ya, baiknya tinggalkan aja sekalian gitu, nggak usah ubah-ubah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus. Nah, baik, untuk via respen ada Ummu Muhammad, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, anak mau tanya, bagaimana hukumnya ketika kita memberi uang kepada mertua, ternyata uangnya itu hampir tiap bulan itu diberikan untuk rokok, Ustaz. Orang tuanya dikasih uang tiap bulan, dia pakai untuk rokok. Di rokok, karena memang apa semua uang tadi untuk rokok atau cuma sebagian? Enggak sih Ustaz, mungkin ya kalau habis pasti dia beli rokok gitu loh, kadang-kadang ke rumah minta itu Ustaz gitu loh. Tapi kan ada untuk keperluan lain juga ya? Iya, ada. Iya Ustaz, ada. Nah, maka nggak apa-apa kasih. Karena ibu cuma tahu saja dia pakai untuk yang baik. Masalah dia merokok, mudah-mudahan itu dari uang lain. Gitu. Iya. Satu lagi Ustaz, ini ada juga Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz ketika kita ini menyumbang infak pembangunan masjid, ternyata anak tuh baru paham masjid itu ternyata dia tuh pemahamannya IM Ustaz. Niatkan yang baiknya saja Bu, masalah dia pakai untuk yang lainnya itu urusan dia gitu. Ibu cuma tahu masjid itu dipakai secara umum ya, nggak untuk kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Itu kecuali kalau sudah jelas alirannya langsung aliran sesat gitu ya, masjid ini untuk ini gitu. Kalau itu kan masih umum, orang masih pakai 5 waktu juga, orang masih pakai untuk baca Quran, orang masih pakai untuk mampir di situ, istirahat di situ, ada yang tunaikan sholat duha di situ, bisa. Jadi ibu niatkan untuk dipakai umum saja, tergantung niatan ibu. Iya. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi silakan dari Zoom. Dengan yang respon ada Putri Ummu Nadia, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Afan luar tema juga. Iya. Ini bolehkah Ustaz kita kalau jual beli kepada orang yang kita tahu nih Ustaz, dia suka jual beli tapi atau meminjamkan uang kepada orang, kemudian ada penambahan, itu kan termasuk riba ya Ustaz?
Sebentar. Jual beli apa ini? Kok ibu langsung ke riba? Saya jualan sama dia. Tapi saya tahu kalau dia tuh suka memberikan pinjaman kepada orang atau tetangga itu, kemudian ditambahin gitu. Misalnya dia minjamkan 7 juta, nanti suruh cicil satu bulannya 1 juta. Tapi nanti dia tambahin bulannya jadi 8 bulan gitu loh, Ustaz. Nah, taib, ya. Terus dia muamalah dengan ibu apa? Nah, dia misalnya beli barang jualan saya. Nah, itu saya boleh nggak menjual ke dia, Ustaz? Karena saya tahu takutnya uangnya itu uang riba, Ustaz. Nah, kan jual beli. Kan asalnya itu uangnya, saya yakin tidak hanya dari uang itu, ada uang yang lainnya lagi gitu. Nggak murni itu. Suaminya bekerja, Ustaz. Suaminya kerja apa? Di lokasi katanya. Nah, berarti bisa jadi dari uang jajan dari yang suami kasih juga dia beli, Bu. Jadi masih bercampur harta tadi. Kalau masih bercampur tidak masalah bermuamalah dengan dia. Alhamdulillah. Yang kalau tidak boleh itu gini, dia baru bawa pulang uang hasil curian ya misalnya. Atau ini uang haram nih. Terus ke ibu, ini uang haram saya ini, saya mau beli ini ya. Kalau ini ibu tolak dalam rangka karena uangnya murni haram. Ya. Karena ibu tolak bukan karena zat uang ini, bukan. Namun kita nanti dianggap mendukung. Ya, baginya dihindari yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom. Baik, ada Bapak Marwan atau Ibu Marwan, silakan buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marwan. Ini saya mau tanya tentang jual beli logam secara cash, Ustaz. Logam apa ini? Logam mulia. Emas berarti ya? Iya, Ustaz. Ya, terus. Seperti ini, Ustaz. Saya mau tahu pengertian cash itu seperti apa, atau tunai itu seperti apa. Kalau pengertian saya, tunai itu berarti bayar satu kali. Jadi misalnya kita jual online, saya misalnya jual emas mulia, kemudian orang di tempat lain itu sudah mentransfer dengan cash, kemudian setelah ditransfer baru saya kirim uangnya, kirim barangnya. Apakah seperti itu masih termasuk tunai? Nah, ini pengertiannya yang kurang tepat ini. Nah, saya jelaskan Pak Marwan. Pengertian Pak Marwan ini karena memahami letterlek bahasa Indonesia soalnya. Kita pahami bahasa Arabnya saja. Tunai, Ustaz. Iya, tunai yang dimaksud dalam hadis itu gini. Istilah Arabnya itu yadan biyadin. Iya. Ini ya. Itu maksudnya, ini termasuk Ustaz Irwandi juga kemarin jelaskan ke saya, dia bilang gini. Itu maksudnya itu bukan ya istilah kita tunai sih. Paling tepat kalau kita artikan tunai di majelis akad. Itu mungkin bahasa lebih menggambarkan ya. Tunai di majelis akad. Iyad tadi ya, iyad. Ini iyad ini tangan. Tangan dengan tangan. Ya. Ini ketemu. Ya, ini ketemu. Saya punya uang, saya tukarkan dengan penjual ini punya emas. Nah, ini ketemu. Tak. Kalau ini ketemu langsung, maka berpindah emas ini ke saya yang tadi punya uang ini pindah ke si penjual. Nah, itu namanya yadan biyadin. Paham ini, Pak Marwan? Iya, Ustaz. Oh, saya kira itu tunai maksudnya. Nah, satu kali bayar, Ustaz, berarti. Bukan. Itu berarti tunai juga namanya. Iya, itu tunai satu kali bayar, tapi bukan istilah itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud adalah yadan biyadin. Tadi Pak Marwan punya kasus gimana tadi? Mau beli emas terus? Iya, terus beli emas, orang kirim uangnya, setelah uangnya kita terima, baru kita kirimkan logam mulianya. Nah, itu logam mulianya tertunda. Itu logam mulianya tertunda. Kalau yang dimaksud ini kirim, kalau mau kayak gini misalnya. Ya. Pak Marwan punya teman di daerah A gitu ya. Emasnya ada di situ. Pak Marwan di kota B. Saya kirim uang ke kamu ya, nanti kamu beli emas dulu ya. Saya ini sudah kontak dengan penjualnya, tapi kamu yang beli, saya nggak boleh. Karena saya beda tempat. Pak Marwan kirim uang ke teman yang di kota A tadi. Sudah diterima, dia yang transaksi dengan si penjual. Ya, dia transaksi dengan si penjual, yadan biyadin.
Nah, emasnya dia dapat kan? Nah, sudah dia kirim ke Pak Marwan nggak masalah karena dia yang melakukan transaksi. Paham kan? Jadi kalau mengatur strategi kayak gitu, ada wakil lah, wakil, tapi nanti uang ditransfer ke wakil tadi. Nanti dia yang transaksi tunai di majelis akad tadi ya dan biadin. Emas ini datang belakangan nggak masalah, karena kan saya sudah beli tunai kok, sudah beli ya dan biadin kok. Atau nanti Pak Marwan datang ke tempat dia baru, mana emas saya itu, saya mau ambil. Itu strateginya kayak gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Zoom tahan dulu, nanti ada bisa kirim ke komentar juga bisa, masukin di komentar. Saya nanti buka WA dulu ya, monggo. Sama telepon. Ya. Angkat dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana ini? Ini Ustaz dengan Rahmat Ustaz dari Tangsel. Iya, silakan Pak Rahmat. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz waktunya Ustaz. Ya. Ini Ustaz mau tanya Ustaz terkait makna khabith Ustaz dalam ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Iya. Ini kan ulama berbeda pendapat Ustaz. Iya. Nah, ini yang benar yang mana Ustaz ya? Ini pertanyaannya mau mengarah kemana? Contohnya kayak gini Ustaz, hukum mengonsumsi cacing gitu Ustaz. Nah, itulah yang saya pengen tahu ini arah bertanyanya kemana. Ya, karena saya pernah bahas ini, nanti bisa lihat di romeso.com ya. Oh ini Ustaz, tapi Ana udah baca Ustaz, cuman menurut Ana argumennya Ana belum tenang gitu Ustaz. Apakah ada argumen lainnya Ustaz? Iya, karena masalah khabith itu tadi standarnya itu masih belum jelas. Khabith kalau diartikan jijik ya. Kalau ulama Malikiyah itu artikan yang dimaksud dengan khabith di sini jijik. Ini nanti kembali kepada dalil. Kalau dalil itu nganggap haram maka itu khabith. Gitu. Namun kalau dalil tidak menganggap seperti itu maka kembali ke hukum asal, berarti masih bisa dikonsumsi. Dan standar orang Arab tidak bisa jadi patokan kalau menurut ulama Malikiyah tadi. Begitu. Apakah ada argumen kayak asar sahabat gitu Ustaz? Maksudnya sholat dengan hal-hal yang menjijikan di sampingnya apa gimana gitu Ustaz? Kalau itu nggak bisa pakai standar itu masalahnya. Karena kan makanan itu berbeda-beda di setiap tempat itu kan. Kalau pakai standar orang Arab, ya belum tentu nanti dia dapati makanan di tempat yang lain. Kan harus bawa orang Arab dulu berarti ke situ. Itu argumen mudahnya sih. Kalau standarnya pakai standar orang Arab gitu. Kalau standar lurusnya atau standar jijiknya itu dari orang Arab, maka makanan di berbagai tempat tuh macam-macam. Nah itu yang dijadikan alasan kenapa sampai akhirnya ujung-ujungnya saya masih bolehkan untuk cacing sebagai obat di tulisan itu. Walaupun di tulisan kan argumen hanya itu aja Ustaz ya. Iya. Maksudnya dari pengertian hobis tadi yang macam-macam. Ada hobis yang artinya makanan haram, ada yang sesuatu yang menjijikan, ada hobis itu artinya bangkai, darah, daging babi gitu. Masya Allah. Gitu. Ada tulisannya. Iya. Iya, Allah ibarik fiik. Baik, balik ke WA lagi silakan. Ustadz, apakah ganja termasuk khamr dan sholat tidak diterima 40 hari? Tentang yang dalil tidak sholat diterima 40 hari tadi nanti saya perlu cek lagi, perlu saya pelajari lagi. Harus kita merujuk ke hadis khusus ya. Terus. Di luar tema Ustadz, iya. Bagaimana hukum ikutan member membeli dengan menggunakan uang pendaftaran 30.000 ketika promo yang member dapat promo dan tidak member harga normal? Coba diulang. Ini member apa? Coba diulang lagi, saya ini simak. Bagaimana? Sebentar, angkat telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Ini member apa? Coba diulang lagi, saya simak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Heru Pak Ustadz dari Kalimantan Tengah. Ya, silakan Pak Heru. Mau nanya gini Pak Ustadz, saya kan pedagang nih. Iya. Pedagang bisa dikatakan, maafin dulu tema ya Ustadz ya. Iya.
grosir dan eceran. Saya itu punya teman akrab malah Ustadz. Jadi sering ke masjid bareng. Saya kan kalau tokonya udah masuk jam sholat kan tutup gitu, biasa udah teman akrab gitu. Dia kerjanya di institusi pemerintahan. Karena saya pedagang kan dia sering beli ke saya gitu loh. Nah jadi akhir-akhir ini dia tuh beli barang dagang, barang minuman gitu dengan harga grosir. Jadi kan tentu kan saya kasih murah gitu loh. Tapi dia mau minta nota kosong gitu Ustaz. Biar klaimnya katanya alasannya untuk pengajuan pengambilan dana lagi gitu. Itu gimana ya hukumnya Ustaz? Karena kan saya ini kan juga nggak enak sebenarnya. Ya nggak enak karena itu teman dekat, nggak enak gimana, karena Ustaz? Teman dekat kan? Iya teman dekat juga emang karena kan sering kajian bareng juga gitu loh Ustaz. Ya itulah yang masalahnya di situ karena teman akhirnya agak gimana gitu kalau tidak sudah memenuhi. Saya tolak Ustaz. Kalau permintaannya yang nota itu sudah saya tolak gitu loh. Jadi maksud saya sikap saya itu gimana sih sebenarnya, apakah sudah atau gimana? Iya tolak dulu yang itu. Kalau dia beli normal nggak masalah ya Bapak, tulis nota, nanti dia masalah dia mau ubah-ubah itu urusan dia kan, kita sudah kasih nota. Saya kasih nota normal aja. Nota normal ya, walaupun mungkin dia beli di grosir ya sudah kita kasih nota normal. Nanti masalah dia mau markup gimana kan urusan dia itu. Kita kan nggak tahu di balik itu. Nah, iya. Jadi sekarang Ustadz malah ada lagi nambah ini, malah sekarang kami kan sering ke masjid jadi sering ketemu kan 5 kali sehari. Jadi dia itu kayaknya agak gimana gitu, nggak tegur sapa sama saya gitu Ustadz. Nah, ya salahnya bukan di Bapak, salahnya di dia. Iya makanya. Coba kalau dia tidak lakukan kayak gitu, Bapak tetap kan tegur kan? Tapi dia sudah tahu salah, tapi padahal kami itu sering juga kadang-kadang sharing Ustadz tentang di pemerintahan, jangan sampai jangan sampai melakukan tindak-tindakan yang memang dilarang gitu. Pernah juga kami sharing-sharing seperti itu. Ya coba mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan video ini aja deh, diskusi kita nanti sampaikan ke dia deh. Gitu aja. Mudah-mudahan dia mau dengar gitu. Jadi memang berarti sudah tepat ya sikap sudah saya, tepat ya. Walaupun dia sekarang agak berubah gitu kan. Agak berubah ya, memang orang kalau dinasihati dia tidak terima, bisa jadi seperti itu Pak. Iya. Gitu ya. Terima kasih. Ya Allah ibarik fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Balik ke WA. Bagaimana hukum ikutan member membeli dengan menggunakan uang pendaftaran 30.000? 30.000 ya. Ketika promo, yang member dapat promo dan tidak member harga normal. Terus. Dan member dapat poin untuk dikumpulkan. Ya, terus. Bagaimana hukumnya Ustaz? Secara hukum tidak masalah. Member ini cuma ini aja ya, penguatan dia sebagai loyalitas dia saja gitu. Asalkan seperti kita bahas di buku Harta Orang Muhammad Kontemporer ini, nanti bisa lihat tentang kartu anggota ya. Kartu anggota selama kartu anggotanya itu tidak beli dengan harga terlalu mahal. Saya pernah dapat kasus gini. Ada yang mau kebiasaan tinggal di hotel tersebut, dia harus beli keanggotaan dulu dengan harga 2 juta rupiah gitu. Nanti dia dapat diskon banyak untuk ini. Nah, karena harga ini terlalu mahal, terus belum tentu juga kita pakai ya, karena belum tentu juga sebesar itu kita keluarkan, maka jadi masalah. Kecuali kalau cuma ganti kartu anggota yang sifatnya bayar kartu anggota ya sekitar 20.000, 10.000 saja. Ini kecil kan, ini cuma mengganti biaya kartu saja. Seperti itu tidak ada masalah. Ya terus. Ya telepon lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ustaz, izin bertanya tentang materi yang kemarin Ustaz tentang foto. Iya silakan. Misalnya kita diminta untuk mendesain flyer untuk kegiatan webinar Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita di situ menyertakan foto tapi pembicaranya wanita, itu boleh nggak Ustaz? Nah itu yang saya kurang setuju ya, kalau pembicaranya wanita dan kita buatin gitu. Jadi sebaiknya tidak usah dikasih foto ya Ustaz ya? Iya, mungkin semuanya nggak dikasih foto, cuma nama saja lebih aman ya. Tapi ya yang riskan situ yang ada foto wanita. Nah Ustaz, kalau misalnya laki-laki nggak masalah ya Ustaz ya? Fotonya laki-laki tidak masalah. Ada lagi Ustaz. Iya. Kan
kemarin Ustaz sampaikan tidak boleh memajang foto makhluk hidup di dalam rumah. Iya, di dalam rumah, misalnya foto keluarga gitu, baiknya tidak dipajang dalam rumah. Ya, terus? Tapi di rumah orang tua saya sepertinya beliau tuh belum paham, jadi banyak foto-foto keluarga Ustaz, foto pernikahan, foto wisuda, segala macam, pokoknya tuh dipajang semua tuh Ustaz di ruang tamu. Jadi saya kira saya ingatnya gimana ya Ustaz, soalnya pasti juga mau menjelaskannya tuh agak susah. Beritahunya pelan-pelan, Bu. Nggak usah, kadang mungkin kita nggak usah beritahu dulu lah, ini agak riskan sebenarnya. Mungkin dia tahu dari contoh kita saja, oh ini dalam rumahmu ini kok nggak ada foto apa-apa ya. Mungkin orang itu bisa lihat dari perilaku kita ya. Iya, kan kadang nggak mesti kita beritahu langsung dari perilaku saja, itu mungkin lebih pelan-pelan mereka tahu gitu ya. Gitu ya. Nah, ya, baru ada juga dipasang foto wisuda saya Ustaz. Sebenarnya saya tuh nggak berkenan. Baru saya tuh kalau misalnya saya lagi pulang ke rumah, kadang saya kalau ibu saya nggak di rumah, saya lepas diam-diam gitu Ustaz. Tapi nanti beliau tahu fotonya dilepas, jadi dipajang lagi, itu gimana ya Ustaz? Iya makanya karena dia memang belum paham. Iya, mau bolak-balik juga nanti dia akan pasang gitu, dia akan cari ini foto ini di mana ya, pasti gitu. Betul Ustaz. Oke, satu lagi Ustaz boleh? Iya. Kan saya ini Ustaz biasanya sering sharing resep di sosial media. Yeah. Berarti kan foto masakan saya itu sering saya foto Ustaz. Terus saya edit untuk biar masakan ini tuh enak dilihat gitu Ustaz ya, seperti yang saya tadi bilang, dicerahkan, kemudian habis itu kontraskan ya terus ya. Nah, seperti itu kalau misalnya di-share di sosial media apa dibolehkan Ustaz? Ibu share dengan tujuan apa? Mau nge-share resepnya, kadang juga ada yang buat jualan Ustaz. Ya kalau jualan nggak apa-apa. Kalau untuk share resep Ustaz? Kalau untuk pamer nggak boleh. Iya, kalau pamer nggak boleh. Kalau untuk jualan nggak masalah. Membagikan resep boleh nggak Ustaz? Membagikan resep berarti untuk tujuan baik nggak masalah. Ya. Berarti tergantung niatnya Ustaz. Tergantung niatnya dan Allah tahu niat tersebut. Betul. Nah Ustaz. Ya. Terakhir satu lagi boleh nggak Ustaz? Terakhir, nggak boleh lagi. Ini Ustaz tentang zakat. Kemarin saya sudah sempat nanya tapi ada yang tertinggal. Nah, misalnya dari zakat sudah mencukup untuk berzakat dan sudah 1 tahun. Kemudian di tahun ini kita harus membayar uang kontrakan senilai 15 juta. Nah, uang yang kita punya itu dikeluarkan dulu untuk membayar kontrakan atau kita keluarkan dulu untuk berzakat? Bayar zakatnya kapan? Ini baru pertama kali mau bayar zakat karena uangnya baru sampai nisab. Sudah 1 tahun di atas nisab berarti. Sudah. Kontrakannya bayarnya kapan? Kalau seandainya sekarang ini mau bayar zakat, kontrakannya bayarnya kapan? Kontrakannya bayar bulan Oktober. Bulan? Oktober akhir. Oktober akhir. Bayar dulu zakat, kemudian bayar kontrakan. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, waalaikum. Baik, baca di WA dulu, baru saya untuk closingnya di Zoom. Ya, silakan. Apakah boleh membuat desain yang mendukung hari-hari masuknya sekolah? Hari-hari masuknya sekolah, nggak masalah ya, umum itu ya. Terus? Ada lagi? Izin bertanya Ustadz, apa hukum menggunakan vape atau rokok sisa? Tadi sudah dijawab ya, terus? Anak baru tahu hukum tempat Ana bekerja adalah haram. Insya Allah Ana mau resign Ustadz. Tapi Ana masih terikat kontrak tersisa 5 bulan lagi. Yang mana jika keluar harus membayar penalti atau denda yang cukup besar. Sedangkan Ana belum mampu membayarnya Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan? Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Satu lagi. Saya bekerja. Ada telepon? Ya, angkat dulu terakhir di telepon, baru saya terakhir Zoom ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, saya Ojen dari Depok Pak. Ya, silakan. Kemarin nanya masalah desain di perusahaan di smartphone karena bikin gambar cewek kemarin. Foto cewek ya? Iya, itu gaji saya termasuk harta haram juga apa tidak Ustaz? Apa semua? Tapi, tidak semua desain cewek semua Ustaz, tidak semua. Berarti yang desain cewek saja yang masalah? Desain cewek saja ya masalah ya Ustaz. Iya.
Nah, ini sama satu lagi Ustadz, saya pengen ngasih masukan buat teman kita tadi yang tanya tentang nota kosong. Mungkin bisa disampaikan di video ini. Beliau boleh lihat di video Ustadz Amin Nurbait yang judulnya Nota Kosong, Ustadz. Oh iya. Iya, matur nuwun. Ya, cukup Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya dari Izum, silakan. Baik, Ustaz, saya bacakan flashback terlebih dahulu. Ya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum pahatan bentuk ayam lengkap dari kepala sampai kaki yang ada di kursi? Apakah harus dipotong atau boleh ditutup saja, Ustaz? Bisa ditutup saja, tidak masalah. Ya, terus. Untuk yang raise hand mungkin ada Ibu Dewinta Ummu Hafiz, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, Ustaz, saya ini kan penerjemah ya Ustaz ya. Iya. Saya bekerja dari rumah. Terus saya sering kali saya sebenarnya sudah fokus untuk menerjemahkan materi-materi medical sama farmasi gitu. Jadi kayak kedokteran sama obat-obatan gitu Ustaz. Iya. Karena lebih tidak mengarah ke syubhat gitu Ustaz. Yeah. Cuman kadang-kadang saya menerjemahkan buku panduan alat-alat medis gitu, tiba-tiba di tengah itu ada sesuatu yang sebenarnya meragukan gitu. Misalnya kayak gini Ustaz, misalnya alat medis apa ya, untuk radioterapi gitu Ustaz ya. Nah, nanti di tengah-tengah itu dia di dalam situ ada untuk membuat pasien tenang, setelkan musik gitu. Itu bagaimana Ustaz? Karena Ibu tugasnya cuma menerjemahkan saja, Ibu nggak berikan harus memang amanah di situ ya. Kecuali kalau Ibu posisinya jadi, kalau buku Arab itu ada namanya taklik. Taklik itu berikan komentar untuk itu. Karena di sini Ibu nggak punya hak di situ kalau menerjemah. Kalau ada ini ya bisa berikan catatan, namun kan penerjemah cuma sebatas menerjemahkan. Ibu nggak salah di situ karena itu kan membawa bahasa asli dari si penulis aslinya kan. Iya betul. Memang, justru kalau diubah malah nanti Ibu kena masalah di situ. Iya, saya karena nggak amanah. Kadang agak saya belokkan sendiri supaya misalnya kayak kemarin saya barusan menerjemahkan tentang materi cuci darah, di situ ada batasi konsumsi alkohol. Saya buat hentikan konsumsi alkohol. Saya gitu. Itu bahasa masih mendekati sih. Masih mendekati gitu. Tapi usahakan setiap menerjemahkan masih membawa bahasa aslinya, jadi tidak diubah dari bahasa asli karena ini bentuk amanat. Gitu ya Ustaz ya. Iya, baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Iya, cek Ustaz. Izin bertanya di luar tema Ustaz, bagaimana hukum film kartun anak-anak yang mengajarkan tentang adab-adab Islam dan materi-materi agama lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Tokoh kartun dalam film kartun ini memiliki panca indera di wajah tokoh kartun lengkap, memiliki background musik dalam durasi singkat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khairan. Itu nonton atau membuat? Menonton Ustaz. Menontonnya berarti yang musiknya dimatikan masih bisa nonton. Kalau yang buat nanti yang kena masalah karena dia kalau itu lukisan tangannya untuk gambar kartun tadi dia diperintahkan untuk meniupkan roh, sedangkan dia tidak mampu untuk meniupkannya. Ya terus. Ada Ibu Dina Amarta, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anu mau nanya ini ada kasusnya di muamalah Anda kan beli kemarin barang dagangan buat dijual lagi berupa pakaian di Jawa. Itu udah hampir sebulan suppliernya udah mengirimkan nomor resi, udah dikirim. Kalau tentu kita kan nyari ekspedisi yang ongkos kirimnya murah ya Ustaz, karena kan buat dijual lagi ya kan. Nah, sampai saat ini itu barangnya belum sampai, terus Anda tracking dari nomor resi yang dikirim, itu barangnya itu nggak bergerak dari
apa namanya dari Jakarta itu, dari tempat pengiriman seperti itu. Nah, yang pertanyaan ini Ana udah mulai berdebat dengan suppliernya, dia udah ngaji juga gitu, seperti agak-agak gimana menghindar gitu kan. Dia bilang katanya bukan tanggung jawab dia, tapi Ana di sini juga udah ikhtiar ke kantor perwakilan ekspedisi yang di sini, itu mereka bilang barangnya belum sampai di sini Bu, jadi Ibu nggak bisa ngeklaim ke kantor perwakilan yang di sini. Jadi Ana itu memang nggak bisa berbuat, memang harus si supplier, si pengirim yang yang harus bertindak seperti itu. Ini pertanyaannya gini, lah qadarullah misalnya barangnya tidak sampai atau hilang di jalan, itu pihak ekspedisi itu di invoice-nya itu, akadnya itu pengklaimannya itu ganti ruginya nilainya lebih rendah dari barang yang dikirim. Terus juga itu hasil dari asuransi. Anak kan nggak mau ya Ustadz ya. Itu kan uang asuransi kan, uang yang kalau kita ngeklaim terus keluar duitnya itu kan uang asuransi, karena nggak mau terima uang itu. Nah itu kira-kira nanti kalau rugi nilai barang itu Ustadz, itu secara syariat Ana yang menanggung semua kerugian atau ada juga ikut serta si supplier juga gitu bertanggung jawab? Ibu posisinya sebagai apa? Pembeli ya? Saya pembeli. Barangnya buat dijual lagi, pakaian gitu. Jadi ibu ambil dari supplier gitu ya? Iya, ketika, di Jawa. Ketika sudah dikirim ternyata belum sampai-sampai. Sudah di tracking nggak jalan-jalan, masih di Jawa sana. Berarti mungkin entah salahnya di supplier atau ekspedisi di Jawa. Nah itu Ana juga kan nggak bisa suuzon juga. Dia bilang katanya udah dikirim Bu, dia bilang kayak gitu. Kan jadi bingung kan, nggak mungkin Ana mau ngejar ke Jakarta ke Jawa sana kan, sementara Ana di Pekanbaru buat ngurusin itu. Yang itu padahal suppliernya itu Ana mau jual beli mau malas sama dia, karena Ana pikir dia udah ngaji. Dia bilang katanya secara syariat itu bukan tanggung jawab saya lagi. Loh dia enak, dia udah terima uangnya, semuanya sudah saya bayar Ustadz, tapi nggak ada bentuk beban moral gitu kan, mau ngurus mau gimana gitu. Iya. Itu benar nggak yang dia lakukan itu? Suppliernya nggak tepat, dia harus tetap tanggung jawab karena barang belum nyampe gitu ya, karena tanggung jawab dengan konsumen kan. Dia tetap harus cek di ekspedisi di sana, ini kenapa barang belum terkirim gitu. Harusnya seperti itu sih sikapnya, biar lebih mengenakan untuk si pelanggan. Jadi pelanggan masih bisa belanja lagi di situ karena tahu orang ini tanggung jawab gitu, mau memikirkan keterlambatan barang itu datang ya. Ustadz, apa benar dia bawa Ustadz Erwandi, katanya di kajian Ustadz Erwandi temennya itu katanya mahasiswa di Ustadz Erwandi, dia bilang buat kasus saya ini saya nggak ada tanggung jawab Bu, dia bilang kayak gitu. Yang bertanggung jawab itu ekspedisinya, dia bilang kayak gitu. Jelas-jelas dia udah terima uangnya ya kan Ustadz. Bener katanya secara syariat seperti itu, apa itu benar ya Ustadz? Ya kalau pas dari sisi hukum mungkin benar dia, tapi dari sisi tanggung jawab moral ya harusnya si penjual kan punya tanggung jawab seperti itu juga. Itu kan dari sisi hukum saja. Oh, dari syariat Ustadz? Soalnya dia bilang katanya dia bawa nama Ustadz Erwandi juga, jadi ya tidak tepat aja. Ya tidak tepat, dia nggak tanya langsung juga, belum tentu Ustadz jawab seperti itu. Yang benarnya gimana Ustadz? Jadi ya pertama ibu sabar-sabar dulu ya, mudah-mudahan barang itu datang. Kemudian yang kedua, kalau memang dapat ganti rugi karena barang itu belum sampai ya dari waktunya, biasanya ganti ruginya lebih murah daripada harga barang. Iya Ustadz, soalnya di invoice. Nah berarti itu hak ibu. Walaupun dari asuransi. Iya, itu hak ibu. Ibu punya hak cuma sebatas di bawah dari ya yang seharusnya ibu peroleh gitu. Padahal nilainya lebih kecil loh Ustadz kalau misalnya itu. Berarti itu halal ya diambil? Itu halal untuk ibu karena asuransi ini itu ikutan dari barang ya, bukan ibu beli barang terus beli asuransi, bukan, tapi konsekuensi dari ibu pengiriman itu ada asuransi paketnya. Maka yang satu paket dengan barang ini ibu berhak dapat. Oh iya. Ya. Itu ada kaidahnya kayak gitu.
Karena dia jadi ikutan, maka ibu berhak dapat itu. Itu hak ibu. Paham ya? Ya cukup. Baik, satu lagi terakhir di Zoom. Baik, saya bacakan via chat. Bagaimana apabila dulu orang tua pernah menjual rokok karena belum tahu hukumnya, apakah penghasilan yang dulu didapat menjual rokok belum tahu ilmunya harus dibersihkan juga, dan bagaimana membersihkan harta tersebut? Yang kedua, apakah boleh memelihara anjing untuk menjaga barang gudang yang berisi barang jualan sebagai mata pencarian yang sudah 6 kali dibobol maling? Apakah boleh, Ustadz? Jazakallah khair. Coba dirinci dulu yang pertama tadi. Apakah penghasilan dari menjual rokok sebelum tahu ilmunya harus dibersihkan, Ustadz? Dan bagaimana karena sudah baru tahu belakangan tidak perlu dibersihkan. Karena baru tahu belakangan, kecuali dia baru tahu terus nekat lagi ya. Tapi kalau dia mau lebih bagus ya, dia taubati itu dengan cara dia ya banyak-banyak sedekah lah. Tapi kalau dia sudah tahu, nah itu baru dicuci. Ya terus yang kedua. Bagaimana membersihkan harta tersebut, Ustaz? Bagaimana cara membersihkan harta tersebut? Diambil itu besarnya berapa, terus dikeluarkan gitu aja. Cari, kasih ke fasilitas sosial atau fasilitas umum. Ya. Terus yang kedua, apakah boleh memelihara anjing untuk menjaga barang gudang yang berisi barang jualan sebagai mata pencarian? Tidak boleh. Baiknya tidak gunakan anjing. Cari yang orang aja lah untuk jaga, lebih aman. Baik, balik kita ini ada satu terakhir biar saya ini tutup. Ada yang resen terakhir, monggo. Baik. Ada Umu Arifta, silakan buka mic-nya. Umu Arifta. Umu Arifta. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang berjualan, dia itu minta sumbangan tapi memberikan buku Yasin gitu. Jadi kalau kita memberi sumbangan, kita diberi buku Yasin, tapi kita tidak mengambil buku Yasinnya. Kita hanya memberi niatnya sedekah gitu, Ustaz. Apakah itu boleh? Kalau saya sih malah ibu sumbang, ambil buku Yasinnya, biar dia tidak jual lagi buku Yasin tadi. Oh itu banyak, Ustaz. Lagi nanti takutnya kita kan nggak menggunakannya, Ustaz. Kan mengurangi kemudorotan malahan. Oh begitu. Iya. Satu lagi, Ustaz. Bagaimana hukumnya memakan kodok dan bekecot, Ustaz? Kodok tidak boleh, dalilnya ada. Kalau bekicot dirinci. Bekicot ada yang beracun, ada yang tidak gitu. Kalau yang tidak beracun masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Saya ada bahasannya di rumahso.com juga. Kalau yang sudah dikeringkan, digoreng kayak kerupuk gitu, apakah boleh, Ustaz? Masih boleh. Syukran, Ustaz. Ya, baik, kami rasa cukup untuk pagi ini. Insyaallah besok kita bahas tentang hukum musik, alat musik, dan jual belinya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan Allah terus membimbing kita mengenal ilmu, menerimanya, dan bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.